Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah Jalla wa'ala. Malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian faraid kita, membahas penjelasan tentang hukum waris karya dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun judul asli kitab beliau berjudul Tashilul Faraid, rangkuman atau sebagaimana terjemahan di buku terjemahan ini mungkin seperti ringkasan, ya, panduan ringkas dalam pembahasan warisan. Dan alhamdulillah kita masih pada penjelasan bagan atau rangkuman dari teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan di awal, yaitu tentang para ahli waris. Dan kita masih dalam pembahasan ahli waris dari golongan perempuan, ya, para pewaris dari kalangan wanita, para pewaris dari kalangan wanita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Malam hari ini kita akan lanjutkan para pewaris dari kalangan perempuan berikutnya yang mereka berhak mendapatkan warisan dan telah ditentukan jumlahnya di dalam hukum waris. Pada halaman 92 bagi yang menyimak, kita akan membahas tentang ibu, ya, warisan untuk ibu. Secara teori ini sudah kita sampaikan di pertemuan awal pada pembahasan ilmu waris. Malam hari ini kembali untuk mengulang, ya, memurojaah agar kita paham bahwa ibu itu merupakan ahli waris dan berhak untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang wafat, anaknya yang meninggal dunia. Telah kita sebutkan, ya, jelas yang dimaksud dengan al-um, ibu di sini adalah ibu kandung, bukan ibu angkat, ibu tiri, ibu sepersusuan, tapi benar-benar ibu kandungnya, ibu yang melahirkan anaknya yang memiliki harta kemudian meninggal. Ini yang maksudnya ibu yang mendapat warisannya. Adapun al-ummi ar-radha'ah, ibu sepersusuan, Allah alam bisawab, maka ibu sepersusuan tidak mendapatkan warisannya kalau anak yang disusuinya meninggal dan memiliki harta. Jadi ini adalah benar-benar ibu kandung. Maka selain ibu kandung, ya, itu tidak mendapatkan warisan. Meskipun seandainya ada hadis yang mengatakan al-khalatu bimanzilatil bibi kedudukannya sama seperti ibu, kata Rasulullah. Tapi bukan maknanya penjelasan kedudukan bibi sama
seperti ibu dalam masalah warisan. Ya, jadi ada bagiannya masing-masing. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Ibu ya ada ketentuannya. Bibi al-khalah minal justru bukan ahli waris ya. Al-khalah minal yang mendapat warisan itu adalah ammah, bibi dari jalur bapak. Ya. Dan kalau bibi dari jalur ibu bukan ahli waris. Jadi maksud Rasulullah mengatakan al-khalatu bimanzilatil bibi dari jalur ibu kedudukannya sama bibi dari jalur ibu kedudukannya sama seperti ibu, menjelaskan apa keutamaan untuk berbakti bagi mereka yang telah ditinggal wafat oleh ibunya, maka hendaklah mereka mencari bibinya, ya, berbakti kepada bibinya, bibi dari jalur ibu, ya, entah itu kakaknya, ayahnya bibi bahasa kita, atau adiknya ibu. Intinya kedudukan yang menggantikan ibu untuk berbakti berikutnya adalah bibi dari jalur ibu, al-khalah. Ya. Kita sudah belajar kan bahasa Arab khalah ya, khol, ingat khalah, khalah itu bibi dari jalur ibu. Tapi supaya tidak melebar, intinya itulah ya, yang dimaksud dengan ibu. Ibu itu adalah ibu kandung. Kemudian di sini dikatakan ibu itu ada 3 kemungkinan. Ibu bisa dapat sepertiga, sulus, sepertiga, ya. Ibu bisa dapat sepertiga. Syaratnya di sini dikatakan tidak adanya far'un waris, tidak adanya furu'. Yang dimaksud dengan far'un atau furu' itu adalah seperti anak ya, yang meninggal tidak memiliki anak. Jadi yang meninggal tidak memiliki anak, maka ibu ada peluang untuk dapat sepertiga dari harta anaknya. Yang kedua, tidak adanya sekelompok saudara dari berbagai kriteria. Jadi tidak ada beberapa saudara, minimal 2 saudara kandung ya, baik laki-laki semuanya atau perempuan semuanya, atau laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang wafat itu ada saudara kandung lebih dari 1, maka ibu tidak bisa dapat sepertiga. Ya. Kalau dia hanya cuma 1, maka ibu ada kemungkinan dapat sepertiga. Itu maksudnya. Yang ketiga, masalah ibu ini tidak termasuk salah satu dari 2 masalahnya sahabat Umar atau Umar Yatain. Kayak kita jelaskan pada awal-awal pembahasan tentang ibu. Oke, kita jelaskan di papan tulis ya, supaya lebih mudah bagi kita memahami, insyaallah. Jadi ibu dapat sepertiga. Yang pertama, apabila yang wafat tidak memiliki anak. Yang pertama ya, apabila yang wafat tidak memiliki anak. Jadi benar-benar kasus gambarannya ibu mayit, ya seperti ini aja. Ya, dia tidak punya anak. Di sini tidak ada anak. Ya, jadi kasusnya begini maksudnya. Jadi benar-benar ini anaknya ini dan dia tidak punya anak. Ya, intinya ketika dia wafat tidak ada ahli waris ke bawah, itu maksudnya. Maka ini bisa dapat seperti itu. Jelas tadi ini? Jelas ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Tidak adanya sekelompok apabila yang wafat tidak punya minimal 2 saudara. Dengan beragam kriterianya tadi dikatakan, laki atau perempuan atau keduanya. Contoh ya, ibu
Kalau di sini ada juga saudara yang lain, maksudnya saudara kandung dari mayit, nah ibu bisa tertutup dapat sepertiga. Itu maksudnya. Baik di sini laki-laki atau perempuan atau campur laki-laki dan perempuan, minimal ada dua saudaranya. Paham? Jelas ya? Itu maksudnya syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, masalah ini bukan termasuk permasalahan ijtihad sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, atau bukan masalah Umar Yadain. Ya, jadi ini syarat pertama, kedua, ketiga, bukan masalah Umariyatain. Ya, bukan masalah Umariyatain. Masih ingat Pak masalah Umariyatain? Masih enggak? Yang mana yang dimaksud dengan masalah Umariyatain itu seperti ini. Mayit meninggalkan pasangannya, baik istri, kemudian ayah, kemudian ibu. Dan tidak ada ahli waris yang lain. Ini dimaksud dengan Umariyatain, masalah sahabat Umar. Jadi kalau ada orang yang wafat, dia cuma ninggalin pasangan hidupnya, maksudnya baik itu suami atau istri, kemudian dia cuma meninggalkan ayah dan ibu saja, ini adalah dimaksud dengan masalah Umariyatain. Ini maksudnya. Kalau masalah yang Umariyatain, ibu nggak dapat sepertiga, tapi sepertiga dari sisa. Oh, ada pertanyaan masalah ini? Itu tadi kan kalau dia dapat sepertiga, kalau dia nggak punya anak kan, nah, terus selebihnya kemana tak? Yang 23-nya gitu. Iya, 23. Sisanya kemana? Oh, sisanya kemana? Iya, bisa ke ahli waris yang lain, kalau ada ahli waris yang lain. Itu kan seandainya kalau nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Oh, misalnya nggak ada. Benar-benar cuma ada ibu kandungnya aja. Yang lainnya sudah habis gitu, sudah meninggal, sudah emang nggak ada gitu kan. Kembali ke ibu. Ke ibu semua berarti. Ini namanya rot. Oh, Rot itu pengembalian. Nah ya, contoh kasusnya ibu dapat sepertiga. Contoh, seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan istri, meninggalkan satu saudara laki-laki misalnya. Nggak ada anak kan? Nggak ada anak, kemudian jumlah saudaranya cuma satu, kemudian bukan masalah Umariyatain karena masih ada saudara, ya, maka di sini ibu dapat sepertiga. Nah, ini maksudnya, ya. Istri dapat berapa? Seperempat. Ayah dapat berapa? Sisa. Nah, ini dapat dari enggak? Enggak dapat. saudaranya. Ya. Oh, jadi lebih kuat ayah pada saudara itu. Benar, lebih kuat ayah daripada saudara. Itu ya, sepertiga ya, ibu ya. Habis ya, sudah? Ya. Sudah ya. Jadi ibu dapat sepertiga dari harta anaknya, ya, sepertiga dari harta anaknya sesuai dengan kondisi yang sudah kita baca tadi. Peluang yang kedua, ibu itu bisa dapat 1/6 dari harta anaknya dengan syarat adanya far'ul waris, ya, adanya ahli waris ke bawah. Kemudian ada
adanya sekelompok saudara, ya, adanya beberapa saudara mayit, minimal 2. Jadi ibu dapat 1/6 kalau yang meninggal punya anak atau yang meninggal punya beberapa saudara, ya, maka ibu dapat 1/6. Jadi contoh kasus seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan 1 putra. Nah, contoh begini, istri itu Pak, istri. Nah, contoh begini, ada 1 ahli waris ke bawah. Nah, maka ibu otomatis dapat 1/6, itu maksudnya. Karena adanya ahli waris ke bawah, 1 putra. Jadi bagaimana? Ibu cuma dapat 1/6. Ini sisa, ini 1/6, ini 1/8. Ayah, ibu, kemudian 2 saudara kandung, 2 saudara kandung sama istri, misalkan. Maka ibu, karena ada 2 saudara kandung, ibu dapat 1/6. Ini dapat enggak? Enggak, ini sisa. Ini dapat 1/4. Nah, gitu. Ayah sisa ya. Ada pertanyaan? Ibu dapat 1/6. Jadi gini ya, ibu yang jadi nenek, kalau anak laki-lakinya punya anak, ya, dipastikan dia cuma dapat 1/6. Itu maksudnya, sederhananya, ya. Tentunya sampai ketentuan selesai, ya. Cuma dapat 1/6, berkurang jatah ibu, karena cuma dapat 1/6. Kalau dia nggak ada ibu, cuma ayah aja, tapi ada anak, nggak ada saudara. Ada saudara, ada anak. Cuma ada ayah. Ayah, ibunya nggak ada. Ayah, ibu nggak ada. Terus? Ayah, ada saudara, ada anak. Ada anak, laki, perempuan. Ya, laki perempuan lah. Putra dan putri, ya. Putri. Gitu ya. Gimana pembagian? Ada saudara kandung. 2 saudara kandung. Bagaimana pembagian warisnya? Maka ayah dapat 1/6. Ini sisa, sama saudara nggak dapat. Istri 1/4 juga. Istri dapat berubah, tapi dari 1/4 berubah menjadi 1/8 karena yang meninggal punya anak. Karena meninggal punya anak, maka istri 1/8, ayah dari yang meninggal dapat 1/6 karena ada keturunan kedua. Saudara kandung nggak dapat karena terhalangi sama ponakan mereka, karena ini anak kandung dari saudaranya yang meninggal. Dari itu kuat mereka yang menguasai warisan. Dan ini sebagaimana selalu kita ulang-ulang, ya, ini 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Bagi 3 kasih 2 untuk yang laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Jadi baik, lanjut. 1/3 dari sisa, sulusul baqi. 1/3 dari sisa yaitu apabila ia berada pada 2 kasusnya Umar radhiyallahu anhu, yaitu jika mayit meninggalkan ahli waris suami